Halo semuanya, perkenalkan nama saya Setulendari, mahasiswa STIM Bungaya Makassar. Jadi pada video kali ini saya akan membahas studi kasus mengenai ekspansi internasional, global test solution, dan bagaimana strategi diversifikasinya dapat diterapkan dalam proses tersebut. Tentu yang pertama adalah penyesuaian produk dan layanan global tech. Jadi untuk memasuki pasar internasional, global tech solution perlu menyesuaikan produk mereka agar relevan dengan kebutuhan lokal. Jadi langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah antara lain yaitu lokalisasi bahasa dan budaya. Jadi cara ini yaitu menyediakan antarmuka perangkat lunak dalam bahasa lokal dan menyediakan fitur dengan budaya kerja masing-masing negara. Yang kedua yaitu penyesuaian teknis, yaitu mengadopsi standar keamanan dan sistem teknologi yang berlaku di negara tujuan. Yang ketiga ada uji coba lokal, yaitu melakukan pilot project untuk melihat respon pasar lokal sebelum peluncuran penuh. Jadi dengan strategi ini perusahaan dapat meningkatkan penerimaan pasar secara signifikan. Yang kedua yaitu strategi pemasaran global tech di pasar internasional. Jadi untuk bersaing dengan perusahaan lokal dan internasional yang sudah mapan, global tech ini bisa menggunakan strategi kolaboratif, yaitu menjalin kemitraan dengan distributor lokal, lembaga pendidikan, dan komunitas teknologi. Yang kedua yaitu digital marketing global, yaitu menggunakan media sosial internasional, kampanye email global, dan SEO multibahasa. Yang ketiga ada positioning inovatif, yaitu memfokuskan promosi pada keunggulan produk seperti efisiensi, fleksibilitas, dan layanan pernah jual. Jadi strategi pemasaran ini dapat membantu global tech membangun brand awareness dan menjangkau pelanggan potensial secara luas. Selanjutnya ada manajemen risiko dan kepatuhan regulasi. Jadi ekspansi global selalu disertai dengan risiko. Jadi untuk mengelola risiko tersebut, perusahaan perlu menganalisis risiko awal atau mengidentifikasi risiko politik, fluktuasi mata uang, dan risiko hukum sejak awal. Yang kedua yaitu konsultasi lokal, yaitu bekerja sama dengan konsultan hukum dan pajak setempat agar patuh terhadap regulasi lokal. Yang ketiga ada diversifikasi pasar, yaitu jangan hanya mengandalkan satu negara target. Diversifikasi wilayah mengurangi ketergantungan dan risiko spesifik negara. Jadi dengan pendekatan ini, global tech bisa mengurangi ketidakpastian dan mematuhi kebijakan di masing-masing negara. Selanjutnya kita masuk pada evaluasi dan pemantauan kinerja operasional keuangan. Jadi setelah ekspansi sangat penting untuk memantau kinerja perusahaan secara menyeluruh. Kita bisa melakukannya dengan Key Performance Indicators, yaitu KPI, menentukan indikator utama seperti volume penjualan, laba bersih, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu laporan keuangan regional. Dan yang terakhir ada teknologi Cloud ERP, yaitu mengintegrasikan data keuangan, logistik, dan penjualan lintas negara secara real time. Jadi pemantauan ini akan membantu manajemen dalam mengambil kebutuhan strategis yang berbasis data. Yang terakhir ada strategi cadangan jika ekspansi tidak sesuai harapan. Jadi jika ekspansi ini bisa saja tidak sesuai harapan, oleh karena itu strategi cadangan perlu disiapkan seperti exit strategi atau menentukan batas waktu evaluasi jika performa tidak sesuai, siap untuk keluar dari pasar tersebut. Yang kedua itu ada pivot product, yaitu mengubah fokus pasar atau fungsi produk sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga ada aliansi strategis atau jika tidak bisa bersaing secara langsung, jadi bisa melalui merger, akuisisi, atau lisensi dengan pemain lokal. Jadi dengan rencana cadangan yang matang, perusahaan tetap bisa melindungi aset dan reputasinya. Nah, kesimpulan dari ekspansi internasional adalah peluang besar tapi juga penuh dengan tantangan. Jadi melalui strategi diversifikasi yang tepat, baik secara langsung maupun tidak langsung, global tech ini dapat memperluas pasarnya, mengelola risiko, dan tetap kompetitif di tingkat global. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.